yang menciptakan, yang mengadakannya itu adalah hakikat yang maha sempurna. Kalau kita berbicara mengenai skala sempurna, maka hakikat itu tak ada kelemahan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada titik noda, tidak ada celah sedikit pun. Nah, maka cocoklah konsep itu ketika dikatakan bahwa hakikat tersebut maha suci. Itu dulu. Jadi Tuhan itu ada, hakikatnya maha suci, tidak ternoda. Nah itu terjadi, itu agama yang mana yang mengajarkan itu? Islam. Kalau di agama Anda, apa yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Galatia 3, nomor 3. Nomor 13. Terkutuk sembahan Anda itu. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ya, jadi Allah itu maha suci. Lalu kemudian yang pertama adalah akal sebagai tolak ukur daripada kebenaran agama. Yang kedua, konsisten baik kitab sucinya maupun perilaku keagamaan daripada penganutnya. Konsisten, tidak berubah-ubah. Sehingga kita bisa menilai, seperti yang saya gambarkan tadi, Al-Quran itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Kalau dulu, misalnya di dalam kitab yang dipakai oleh saudara Kristen dalam kitab Ayub 10 ya, bagaimana kemudian diterangkan di sana bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Itu diterangkan di dalam kitab Ayub. Ayub 20 berapa? 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang dan tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini dalam kitab Ayub. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan langit itu tidak bertiang. Nah sekarang zaman mengurai keadaan yang sesungguhnya. Kira-kira yang betul yang mana? Ketika dikatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Akal wahyu. Kitab akal. Akal kitab. Kitab suci dan akal manusia. Baru dilahirkan sebuah agama, sebuah konsep yang kita anut berdasarkan dengan akal dan pewahyuan yang selaras. Nah coba, zaman modern sekarang ini, ada ndak alat yang bisa mendeteksi tiang langit? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dengan Al-Quran? Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di wilayah Mekah, Madinah. Dia nggak melihat seluruh aspek penjuru bumi. Siapa tahu di bagian Indonesia atau di bagian bumi lainnya ada tiang langit. Tapi karena itu adalah pewahyuan dari Sang Yang Maha Melihat dan yang sama mengetahui, maka seketika itu turun wahyu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wal qafil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba. Jelas. Sedangkan di kitab lain dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah kira-kira masih mau mengimani sebuah kitab yang tidak selaras dengan keadaan? Tentu tidak. Maka ketika kita mencari agama yang benar, carilah agama yang sesuai dengan akal sehat. Cerminan itu simpel, sederhana, tapi bagi orang berakal akan sampai kepada poin apa yang dia cari. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara ini, Al-Quran saya mengatakan langit tidak bertiang, kitab yang Anda pegang mengatakan langit bertiang. Yang benar menurut akal kemanusiaan, akal sehat saudari, Al-Quran atau kitab saudara? Silakan.
Saya tak pasti. Oh, jadi langit punya tiang. Tidak. Berarti langit tidak punya tiang. Tak. Tak. Nah, berarti yang benar Al-Quran atau kitab saudari? Saya apa yang saya lihatlah, apa yang saya baca. Saya rasa macam Islam itu berbeza dengan kitab kami. Ya, terus? Saya rasa mungkin Islam tapi saya nak tahu lebih banyak sebenarnya. Banyak lagi benda yang saya mau tahu, tapi saya masih belajar. Iya, prosesnya harus belajar karena Al-Quran itu harus dipelajari, diimani. Kalau ada orang belajar Quran, tujuannya betul-betul belajar, insya Allah dia akan sampai kepada Islam. Umur Anda berapa? 20. 20 tahun. Masih bagus. Masih banyak, masih segar untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Silakan belajar terus, semangat terus, jangan berhenti. Ya, tetap kalau bisa beli Quran, pelajari pelan-pelan, tanya kepada ustazah Islam itu seperti apa. Cari di tempat dekat-dekat tempatnya itu pengajian-pengajian untuk belajar. Apa-apa. Boleh saya bantu dengan pertanyaan? Iya, silakan. Kenapa harus Islam? Kenapa adik kita ini harus memilih Islam? Kelebihan Islam itu apa, Gurunda? Silakan supaya dia mau belajar tentang Islam. Iya. Sebab Gimana? bila saya dengar, saya baru je rasa macam terdetik rasa hati saya bila dengar dakwah. Macam abang semua hari tu dengar dakwah, saya rasa terdetik. Saya hanya mau tengok-tengok saja live. Lepas tu saya dengar dia dakwah, saya terus stay di situ. Saya dengar. Lepas tu saya cari apa maksud, apa makna semua tu saya cari. Sampai sekarang saya mencari. Nah, ini tanda-tanda mu'allaf ini. Kalau orang belajar, tanda-tanda mu'allaf itu orang belajar, orang mau mengkaji, orang mau melihat. Nah, di Islam diterangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini kenapa harus milih Islam? Ini alasannya nih, alasan yang sangat sederhana. Kenapa saya harus Islam? Karena Islam menjamin innal ladzina qalu rabbunallah. Karena ketika kita kemudian sebagai muslim, Islam, muslimah mengatakan Allah adalah Tuhanku, kemudian kita teguhkan dengan melakukan perbuatan yang baik, maka kata Allah, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah kalian sebab kalian telah dijanjikan surga. Nah, begitu juga diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang Islam yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Orang Islam yang meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang tak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun.
orang-orang yang mensucikan hartanya dengan berzakat, memberi kepada si miskin, yatim piatu dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang Islam yang menjaga kemaluannya dari kemaksiatan. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang Islam sangat beruntung, yaitu orang-orang yang memelihara amanat dan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang yang salat, orang yang zakat, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, orang yang kemudian khusyuk dalam beribadah, mereka ada warisan berupa surga Firdaus. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak mau? Kalau warisan mobil, motor, harta, rumah, tanah itu duniawi. Ini surga bung. Surga menjadi warisan bagi orang-orang Islam. Kada aflahal mu'minun. Makanya umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung. Kenapa harus memilih Islam? Karena Islam beruntung. Lalu bagaimana dengan saya yang memiliki dosa? Saya memiliki kemaksiatan yang saya masih susah untuk melepaskan kemaksiatan itu. Saya takut saya mati dalam keadaan maksiat tersebut. Aku tak punya daya. Aku sudah berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan itu untuk tidak kulakukan. 2 hari, 3 hari aku kuat. 3 hari aku lemah kembali. Bagaimana dengan solusi itu? Lagi-lagi Al-Quran mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari manusia semua dikumpulkan pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana semua dosa-dosa akan diungkapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh ketika dia hidup di dunia, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung untuk umat Islam. Kenapa harus memilih Islam? Subhanallah. Itu tadi alasannya. Kenapa harus meninggalkan agama sebelumnya? Karena Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa itu? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu? Aku Yesus pada saat itu juga akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti sudah dijamin diusir, diwariskan pengusiran menuju kepada neraka. Pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Mau kira-kira dilempar ke neraka? Mau. Mau. Tentu nggak mau. Mau nggak punya warisan surga Firdaus? Mau. Masuk Islam. Nah itu dari saya, mungkin dari teman-teman lain, guru-guru yang lain mungkin ada yang sampaikan. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, gimana adik kita ini? Tanyakan tentang keraguanmu itu supaya diberi pencerahan. Apa unek-unekmu di hatimu? Ayo, tanya segala hal. Silakan. Saya tak ada nak cakap. Saya tak ada apa lagi mau cakap sebab saya tak tahu lagi. Masya Allah. Tapi Mbak Michelle paham kan apa yang disampaikan oleh Bang Juma? Tidak. Kalau tahu mungkin Bang Juma pakai bahasa Bugis baru mengerti. Ya paham lah. Mereka sering nyimak ini, dia simak di bawah, dia catat. Jadi dia banyak sudah pelajari apa yang Gurunda sampaikan. Makanya dia bingung dengan keyakinannya. Ya, saya masuk sedikit mungkin dulu, izin guru-guru. Iya, Saya silakan. 3 poin ya.
Saya juga ini mualaf ya. Saya melakukan riset secara komprehensif selama 6 tahun. Ya, Subhanallah. menggunakan atau mengambil dari referensi dari puluhan buku baik dari karangan profesor Kristen maupun Islam. Jadi begini, ilmu pengetahuan itu ada 3 tonggaknya. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga itu aksiologi. Nah, saya mau bilang Bible begini. Ini catat ya Bang ya. Catatnya teman-teman Kristen yang dibawa juga. Nanti kalian juga mengkaji ya, kalau perlu tanya sama pendeta kalian. Dari sisi ontologi ya, Bible itu karangan manusia. Udah pasti. Ya 100%. Satu. Dari sisi epistemologi, Bible itu kumpulan ajaran para dewa atau kumpulan ajaran para penyembah dewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, Bible atau budaya Kristen digunakan oleh Romawi untuk ya tujuan politik. Ini dari 3 sisi ilmu pengetahuan. Nah, saya akan bahas sedikit ya masalah epistemologi Bible ya. Tahu enggak kenapa Bible ini kemarin saya sudah bahas sama Bung Rifa. Kenapa Bible itu dikanonikan pertama kali di Konsili Laodikia? Kenapa di kota Laodikia? Kenapa tidak di kota lain? Kenapa dia harus dikanonikan di situ? Nah, ternyata sejarah sudah menjawab ini. Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Ternyata untuk menjelaskan eksistensi Roma merampas atau mengasimilasi paksa budaya Kristen. Laodikia itu adalah kota yang 17 km jaraknya dari kota Kolose. Pendiri kota Laodikia itu adalah Kaisar Antiochus ya, untuk menghormati istrinya yang bernama Laodikia. Ya, dulu ya waktu sebelum didirikan kota Laodikia ini bernama Diapolis. Tahu apa arti Diapolis? Diapolis itu kota penyembah dewa Zeus. Itu. Ini siapa yang mau bantai? Ini sejarah. Tahun 251 sampai 263 didirikan oleh Kaisar. Kenapa dipilih Laodikia? Itu untuk menjelaskan eksistensi Roma. Saya tidak bisa menjelaskan secara panjang kan sampai satu SKS nanti. Tapi yang jelas teman-teman Kristen yang dengar di bawah, ya pelajari ini. Saya ulang sekali lagi. Ontologi Bible karangan manusia. Epistemologi kumpulan ajaran penyembah dewa. Epistemologi itu sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari Bible. Anda itu apa? Itu. Aksiologi itu apa? Aksiologi itu ilmu layak. Atau untuk apa Bible itu dipakai? Ternyata Roma sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen untuk tujuan politik. Itu pengkajian saya selama 6 tahun. Jadi yang bersih dari yang ketiga ini, ya Anda kumpul semua kitab suci. Yang bersih dari ketiga ini, 1 karangan manusia, 2 kumpulan ajaran para dewa, ya 3 tujuan politik. Itu hanya Al-Quran, dan itu sudah menjelaskan secara terperinci dalam sejarah-sejarah Islam. Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, agama yang paling toleransi di dunia itu Islam. Begitu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya nambah wawasan sedikit bagi yang bawah. Masya Allah. Baik, boleh saya izin Bang Zuma, boleh saya kurangi? Boleh saya kurangi ya? Silakan, Kurangi, ya? silakan. Nah, begini Kak Michelle ya. Kak Michelle, aku kasih syair aja buatmu ya. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan 100% manusia diskonnya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan. Kisah bayi dan anak-anak itu jelas dipaparkan. Namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Ya. Dan teman-teman, satu lagi. Saya kasih paham sama kakakku yang baik hati di sini ya. Di waktu bayi, Tuhan bayi itu menguasai apa yang dimiliki. Menguasaikah dia bermain futsal dan dengan bola kaki? Tidak. Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan, disuapi, dineneni, dan diceboki. Lepas menetas, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut pintar mencari makan. Apakah sama dengan si bayi Tuhan bisa motoran balapan setelah dilahirkan? Tidak.
Jadi begini, Al-Quran menantang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan. Dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang cari di dalam satu kesalahan. Dan terakhir, 4 penulis yang kalian percayai, 4 penulis menciptakan buku, didukung penipu si botak cupu. Segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, abu-abu dan ambigu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sekian, stay tune. Bagus, bagus. Masya Allah, rasional. Ya, Mbak Michelle. Mbak Michelle juga paham nggak yang apa yang disampaikan Bang Kaisar? Terlalu panjang. Im, Sikit lah. Oke. oh Siki. Alhamdulillah. Sekarang ini sekarang agama apa? Sekarang Kristen. Christian. Ya. Christian itu artinya Yesus Tuhan gitu ya? Sering ke gereja? Saya tak mau ke gereja sekarang. Sebelum ini memang ada. Sekarang saya sudah tak mau pergi gereja. Kenapa? Sebab Yesus bukan Tuhan. Wih, udah pintar ya. Masya Allah. Tadinya Kristen Protestan Katolik? Katolik. Katolik. Udah pintar. Udah Baru pintar, aja aku bilang anak muda ninggalin agak Kristen karena anak muda lagi lebih kritis otaknya. Ini Lanjutkan, ada pemikiran belum selesai. begini Lanjutkan, setelah lanjutkan. menyimak. Oh, oke. Langkah selanjutnya Im, apa sudah tidak mau Kristen lagi kah? Sebab itu saya mau belajar lebih banyak mengenai Oke. Islam. ya Islam. Allah. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan tentang Islam? Silakan. Ini contoh ini anak muda, anak mudi yang mau belajar. Gitu teman-teman. Ini yang ada Bang Kokang masih juga mengatakan apa Buat Tuhan masa ini saya- identis seperti roda becak terbang. Buat masa ini saya tak tahu mau tanya apa. Sebab saya masih mau mencari lagi. Iya, silakan mencari dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan naik lagi ke sini. Ya, yang pasti jangan ikuti teman Kristen yang tadi siang mengidentikan Tuhan itu seperti ayam bertelur. Jadi Tuhan bisa menjadi banyak. Malah dia katakan perumpamaan Tuhan itu seperti 3 roda becak. Kutanya, bagaimana kalau dia kempes? Ayo, dia bilang, ya Tuhan itu maha kuasa, jadi becaknya bisa diterbangkan tanpa roda. Becak terbang dong. Dia bilang, iya kan? Dia, aduh bener-bener lah. Jadi Akal-akalan. izin sedikit. Jadi adik kita ini Michelle ya, sering nyimak Gurunda diskusi. Michelle Ya. sering nyimak. Alhamdulillah. Ya. Keren. Dan kalau becaknya dinaiki sama bom-bom, becaknya peleknya jadi angka 8. Im, percayakah satu Tuhan? Saya ya Tuhan hanya satu. Oke. Tuhan hanya satu. Cara kita menyembah masing-masing berbeza. Tetapi saya tak percaya Yesus Tuhan. Saya pernah bergaduh yang saya cakap Tuhan Sama bukan pendeta? Yesus. Ya. Begaduhnya Tuhan sama bukan pendeta. Yesus. Ya. Oh. Tuhan bukan Yesus, saya kata. Tuhan adalah Yesus, penyampaian daripada Tuhan. Sebab saya baca daripada kitab, dia sendiri mengatakan yang dia itu adalah utusan daripada Tuhan. Wow. Cerdas Cerdas. sekali. Nah, ini tanda-tanda jadi ustazah ini nanti. Insya Allah. Kalau percaya satu Tuhan berarti percaya utusan Tuhan ya.
Ya, Ya, Im. saya percaya Tuhan, satu Tuhan. Percaya juga Tuhan mengutus utusannya di muka bumi, betul? Percaya? Ya, Percaya ada utusan terakhir ya, Nabi Muhammad? satu Percaya? lagi saya mau, Apa? saya keliru Silakan. dengan satu. Saya Silakan. mau tanya Nabi itu Muhammad, Nabi Muhammad yang terakhir, tetapi Kristen lebih terawal. Saya keliru tentang itu. Tetapi apa yang Father kita orang cakap, Kristen adalah agama benar. Sebab kita lebih awal. Agama yang dibina lebih awal. Maksudnya, macam mana mau cakap ya? Paham sudah. Maksudnya itu Maksudnya- cuma Kristen lebih awal. Ya, Berarti dia yang benar kan gitu ya. ya itu maksudnya. Mm-mm. Dan dia mau mengetahui tentang Nabi Muhammad yang terakhir. Gitu banyak, Pak. Silakan. Ya, ya. Saya masih banyak lagi perkara yang saya belum paham. Iya, jadi kalau dikatakan Kristen itu ajarannya benar karena dia lebih dulu daripada Islam, ya Kristen harus konsisten dengan pandangan itu. Berarti Kristen juga harus mengakui iblis itu lebih benar dari Kristen. Karena ajaran iblis lebih dulu daripada ajaran Kristen. Coba kalau ditanya, duluan mana ajaran iblis di Gan Eden daripada ajaran Yesus atau ajaran Kristen yang ada di Roma? Duluan mana kira-kira? Ya dan itulah. Nah, duluan iblis kan? Ya, Nah, berarti kalau itu yang tidak pakai, berarti ajaran iblis lebih betul daripada ajaran Kristen. Karena ajaran iblis lebih dulu. Apa ajaran iblis itu? Makan buah pengetahuan, baik dan buruk. Nah itu katanya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai landasan bahwasanya Kristen lebih dulu, maka dia lebih benar. Oh, enggak. Justru kebenaran itu datang untuk membatalkan kesalahan atau kesesatan yang datang lebih dulu. Kan begitu. Selamanya ketika salah, koreksi kesalahan itu muncul belakangan. Bukan koreksi kesalahan itu muncul di depan. Lawang belum salah kok, masa sudah dikoreksi? Jadi koreksi pembenaran daripada kesalahan itu selamanya datang belakangan untuk memperbaiki. Nah itulah Islam. Islam datang kemudian melakukan teguran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dari sejak dulu. Nah kesalahan kita kemudian adalah ketika sudah hidup berhadapan dengan Al-Quran, zaman modern ini, kita bisa kemudian mempelajari Al-Quran dari manapun, dari internet, dari HP, dari YouTube, dari mana-mana. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai bahan pelajaran. Itu kesalahan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah surah Saf, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada agama Islam. Siapakah dia yang zalim? Ya, zalim itu yang menganiaya diri sendiri, yang tega terhadap dirinya sendiri, sudah tahu salah masih tetap dilakukan. Siapakah mereka itu? Yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi bayi, Tuhan menebus dosa dengan cara jadi manusia dan seterusnya. Itu adalah sesuatu keadaan di mana orang itu termasuk golongan zalim karena mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan. Padahal dia sudah diajak kepada Islam. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diajak kepada Islam. Dan itu kalau terjadi, orang itu bebal, zalim dia. Maka apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Nah, itu. Jadi ya kalau sudah menemukan Islam, dalam arti kata sudah sampai Islam itu sampai kepada kita, kita belum juga Islam, maka Allah mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang zalim. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika Allah sudah tidak memberi petunjuk lagi kepada kita ketika kita zalim, Islam sudah sampai kepada kita, bukannya kita terima malah kita olok-olok, maka Allah tidak akan berikan pengampunan dan petunjuk kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan. Saya tak ada mau cakap apa lagi. Guys, terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Kita belajar lagi ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Michelle, nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan naik di Komal ini. Ya, oke. Baik, Terima kasih semua. Sehat selalu. Oke, next kita kita sapa dulu tamu yang satu ini. Namanya Bang Jose, tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Jose. Mana-mana bang. Iya, saya sudah tahu Anda konten pasti. Tahu dari mana bang? Saya punya Roh Kudus. Tanpa Anda kasih tahu, saya sudah tahu. Roh Kudus, Roh halus saya yang mengatakan. Oke, Bang Jose, apa yang ingin disampaikan? Oh, aku cuma mau nanya yang perempuan tadi yang mengaku Kristen. Orangnya Apa itu, Bang? Apa pertanyaannya kira-kira? Dia kan tadi dia ngaku Kristen. Jadi mau saya tanya sama kakak yang tadi, padahal udah keluar dia. Iya. Kalau mantan Kristen ada di sini, ada itu Bang Goto. Bang Goto. Iya. Mantan Halo, Bang Kristen. Goto. Aku Jose, aku mantan aku. Udah bangkotan juga aku. Ayo tanya sama aku kalau mau. Itu juga mantan Kristen juga tuh. Jadi berarti abang dari kecil Kristen kan? Ya iya dong. Kalian kan bangga, bisa dong aku bangga. Berarti 10 hukum Taurat tahu lah bang. Mana aku jalani itu dulu itu. Iya. Kutanya sama kau jalani nggak itu? Jalani. Sunat kau? Mana ada Taurat, ada 10, ada sunat di situ. Apa kau masih memakai menyembah Tuhan satu? Jangan ada ilah-ilah lain. Kenapa ada 3? Tuhan itu nggak ada 3 untuk kami. Apakah kau di rumah kau itu, di dalam rumah ibadah kau itu polos dan tidak ada gambar-gambar dan patung-patung? Oh nggak ada. Serius? Kalau ada kayak mana? Ya nggak ada. Kita kan bukannya. Kutanya sama kau ibadah hari apa? Kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Itu 10 tahunan kau bilang udah jelas hari Sabat. Bukan bang. Apalagi? Enggak, tunggu dulu. Itulah kau jalani atau enggak? Jalani bang. Aku tanya sama kau ibadah hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kan? Sabat hari apa? Sabat hari Sahabat apa? hari apa? Haryanto. Hari Sabtu. Hari Mukti. Duh, hari Sabtu ngaku kau kan? Jangan membuat patung yang menyerupai Allah, katanya. Kau bikin nanti patung gemar berpati, langit-langit langit. Apa itu? Itu cuma simbolis doang bang. Tuh kan mulai kau ngeles. Hukum Taurat simbolis, gimana ceritanya sih? Aduh. Itu hukum Taurat gitu bang. Yang lain lah pertanyaanmu. Yang lain pertanyaanmu Jose, yang enak gitu. Karena pertanyaanmu yang kau jalani gitu, yang kau aplikasikan di kehidupanmu sehari-hari. Boleh kau tanyakan sama aku. Kau aplikasikan kehidupan sehari-hari bahwasanya kau seorang Kristiani yang taat. Nah, baru aku mau jawab. Kalau 10 hukum Taurat kau tanya sama aku. Dari nenek moyangku pinter naik skateboard, nggak pernah aku jalani itu tau. Nggak mungkin seorang Kristen dari awal bang, nggak tahu itu.
Karena kan Kristen kan dari kecil kan kita diajar, saya pasti kan tahu lah bang. Aku Katolik ya. Kutanya sama kau Protestan. Protestan. Gue yang Protestan. kasih sini. Gua juga Katolik Tunggu nih. Bang Andi. Tunggu, Bang Andi. Jose kamu bisa bedakan perbedaan antara manusia dan Tuhan. Tahu. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Kalau Tuhan itu kan Maha Pencipta, penguasa. Terus? Kalau manusia itu ya yang ada ya, ini kuasa. Oh, sama seperti kita ya. Nah, kalau Yesus itu, kalau Yesus manusia atau bukan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Mati. Mati meja. Ini yang rusak ini. Siapa yang ngajarin kau dia 200%? Siapa yang ngajarin? Jose. Pendeta lah. Hah? Ajaran gereja. Udahlah, Bo. Pakailah kalau bro. Gua juga Katolik gua ini, mantan Katolik gua. Gimana Jos? Jose mau nggak malam ini kau mau menggunakan akalmu secara total? Boleh sih. Boleh ya. Kalau aku kan mohon maaf, aku kan agak awam sedikit. Jadi yang saya bisa lah. Lu tahu nggak Yesus itu pernah menjadi bayi? Mati. Pernah. Berarti kalau waktu menjadi bayi belum bisa apa-apa toh? Iya. Pantas nggak dia digelari Tuhan? Mikir. Pantas atau tidak? Iya bang. Ya. Bang Andi langsung ulti nih, Bang Andi. Langsung ulti, nanti dulu Bang. Oh ya udah. Ya kira. Mikir ya bro ya. Tolong berpikir ya. Oke lanjut dan lainnya. Enggak, kalau saya mau kasih pertanyaan sama Bang Jose nih, satu aja pertanyaan ya, boleh ya? Satu aja. Yesus itu Allah juga atau gimana? Dia sama dengan Allah atau enggak? Bang Jose. Dia konsepnya dalam apa dulu bang? Enggak, dia itu Allah atau bukan? Dia sang pencipta atau bukan? Dia bang. Hah? Bukan. Yesus itu sama dengan Bapa. Waduh. Ya, jadi dia Allah. Dia Allah ya. Jadi gini, jadi gini. Nah, ibaratkan yang gini. Ini 100% kan yang katanya, ada di Bang. sini semua kan ada 100% beberapa manusia, 100% manusia, baru 100% cashback Tuhan gitu kan? Oh, ada yang cashback ya gini kan di antara di sini kan saudara-saudara di sini kan ada beragama Muslim nih. Nggak sih, kan nggak mungkin kita bilang si A agama Muslim, si B agama ini. Jadi kan ada tiga agama Muslim. Jadi Tuhan itu nggak kayak gitu jadinya. Enggak, yang gua Jadi tanya, tiga dia. Yesus ini Allah juga atau bukan? Bukan. Tapi Oh, bukan. bisa. Oh, jadi bisa jadi Allah. Bisa seperti Allah, sama seperti Allah, seperti. Oh, jadi Yesus tuh Allah. Nah, sama. Bisa Bang katanya. Pada saat apa aja Yesus itu bisa jadi Tuhan, Bang Jos? Pada saat apa aja? Coba. Kalau kita sebagai manusia, manusia kan nggak bisa membentuk. Kasih interogasi anak kecil loh. Sini gua. Lain lah. Sini gua. Ajar Bang Ben, Bang. Ada Bang Andi, ajar Bang Andi. Ya, enggak sih, enggak saya nggak ajar edukasi doang, fungsikan akal gitu loh. Bro, lu tahu nggak Yesus itu pernah lapar? Pernah. Iya. Pantas nggak Tuhan lapar? Jadi gini, Pak. Ya Dia gimana? kan gini, dia kan menjelma jadi manusia. Gimana pun jadi manusia pun dia kayak gitu juga, Pak. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Edukasinya kan gini. Allah itu tadi kan, perkataan itu tadi bertumbuh jadi manusia. Tahu dulu, yang menjelma menjadi manusia siapa? Firman-Nya Allah tadi. Firman-Nya atau Tuhannya yang menjelma? Firman-Nya, Firman itu artinya apa? perkataan yang diwariskan. Perkataan siapa? Ya Allah. Berarti ciptaan dong kalau begitu. Yesus.
Bukan. Itu kan dari perkataan Tuhan, jadi dia menjadi manusia. Dia kan sang firman. Firman itu kan bukan diciptakan, dia kan udah bersama-sama dia. Yesus kan bukan firman, dia kan manusia. Contoh abang lah sama anak abang. Kan nggak mungkin anak abang itu sama seperti abang. Jadi kalau bapaknya Yesus dengan Yesus sama atau beda? Yang mana? Yesus dan Bapak beda atau sama? Ada bedanya, ada samanya. Oh, apa samanya? Kalau samanya dia lah Tuhan, sama-sama Tuhan. Kalau bedanya? Kalau bedanya dia Allah itu di atas, kalau Yesus itu di bawah. Jadi Dua dong. Gak apa-apa biarin. dua. Ibaratkan gini mah. Ya, biarin pusing sendiri nanti yang menjelaskan. Ya coba. Kan gini. Ibarat berarti kan orang abang kan beranggapan kalau kami itu kan tiga Tuhan nih. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus tuh. Jadi ibaratkan gini, ini kan di antara kita semua di sini, kan ada abang-abang ini kan ada Muslim nih. Ibaratkan kayak gini lah, si A ada Muslim, beragama Muslim, si B ada kayak gini. Kan nggak mungkin kita bilang ini bahasanya Muslim ada tiga. Ya, kalau gitu dengerin, waktu Bapak ada di surga, Yesus ada di dalam kandungan, Bapak ada di surga, yang mana yang Tuhan? Ya sama-sama Tuhan, Bang. Jadi ada dua Tuhan. Kayak gini tadi kan ini yang aku bilang tadi. Ini kan saudara kita di sini kan ada yang beragama Muslim. Gak mungkin lah aku bilang ada tiga Muslim di sini. Ada tiga ajaran Muslim. Aku tanya satu Muslim. Berarti kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan dalam kandungan atau yang di surga? Itulah Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ada berapa itu Tuhan? Ya satu. Yang mana? Kalau satu yang mana? Yang itu yang tiga-tiga tadi. Itulah Tritunggal. Itu tiga. Kau makan tiga, ngaku satu. Nggak mungkin lah aku bilang di sini ada berapa orang ini agama Muslim. Nggak mungkin lah ada 10 agama Muslim di sini. Kita ini berbicara Tuhan, nggak berbicara orang. Makanya aku bilang di sini kan semua kan satu Muslim. Nah itu juga satu Tuhan, tapi beda kepribadiannya. Ada yang di atas, di bawah, ada Roh Kudus. Jose, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Pernah. Kebentur kepala nggak? Apa? Kepalamu kebentur nggak? Aman kan? Aman ya? Aman. Aman. Yesus lagi mandi nih, lagi istirahat, tidur gitu. Waktu dia tidur, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi Tuhan bisa tidur? Bisa. Kalau dia tidur terus yang jaga alam semesta siapa? Dia kan udah aku bilang tadi, makanya kita kan jadi debat kusir jadinya kita di sini, Pak. Enggak ada kusir di sini, kita dapat orang. Makanya kan aku bilang kan dia kan kenapa dibilang dia Tuhan? Kan dia kan sang firman itu tadi. Dia kan firman ini kan sama dengan Bapa. Bisa juga dibilang. Terus yang mati di tiang salib siapa, Jos? Yesus. Jadi Tuhan mati. Ya mati, tidak bangkit lagi. Oh, Tuhan pernah mati. Iya. Siapa yang bunuh Tuhan? Istilahnya itu konsepnya gimana ya? Pusing dia, ada Tuhan yang dibunuh. Pusing kau tahu kau. Dang jol mau Jos. Oh, dadang jol mak. Edukasi dikit banyak ada anak-anak kita ini banyak mau dia apa lagi itu kasihan ya. Ada lonceng lagi lu. Ada telepon itu dari pendetanya. Keluar katanya. Bahaya kau, terancam imamu. Kok bisa ada ajaran kayak gini merusak akal ya? Bang Gut itu yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu Bang Gut. Karena ini kalian juga ini mantan pernah rusak akal kalian semua ini. Ya, kenapa kalian bisa memperbaiki akal? Bang Gut, kenapa?
Ya, itu jadi begini. Saya kan sudah pernah bilang bahwa proses kognisi mereka atau kognitif mereka itu terganggu sehingga melahirkan proses mental itu yang justru tidak bisa mengendalikan pikiran mereka sendiri. Itu, apalagi tentang 200% ya. Saya ingat ada buku karya Bertrand Russell ya, Bertrand Arthur William Russell ya. Judulnya itu Introduction Mathematical Original. Di situ ketika kita menilai satu bahan atau sesuatu itu hal yang paling puncak dalam hitungan persen itu adalah 100, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika 100 ini menjadi 200, mereka tidak pernah berpikir bahwa hal yang baku yang sudah harusnya puncaknya itu 100% menjadi 200%. Kan begitu. Kenapa mereka tidak katakan Yesus 50%, Bapa 50%. Jadi seharusnya 100. Kalau ini tidak melanggar ilmu pengetahuan. Itu. Kalau dikatakan 200%, ilmu matematika manapun itu akan dilabrak. Itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Apa yang rusak dari Kalau mereka 50% Bang Goto, kalau 50% Apa yang rusak itu dari mereka? diskon Ramayana. Diskon Ramayana Nah, itu yang saya katakan 50%. Tadi saya mau bilang sama Bang Jose, coba yuk beli bukunya itu ya, Bertrand Russell itu, Introduction Mathematical Original. Coba baca baik-baik itu. Ya, Bertrand Russell itu seorang peraih Nobel ya, tahun 1950 ya, rekan Einstein ya. Itu kalau kita berbicara satu hal yang baku ya, yang sudah harusnya dihitung 100%, kita nambah 200%, apa yang rusak dari kita? Itu tentu yang rusak dari kita itu adalah psikologis kita, jiwa kita yang rusak, karena semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hitungan ya, itu tidak ada yang mengatakan satu sisi itu atau satu hal yang baku itu sampai 200%, tidak ada. Itu diskon saja ya, tidak ada yang sampai 100%, apalagi sampai 200%. Itu logikanya. Kan begitu. Nah, saya rasa mereka ini bukan akal yang rusak, tapi sudah jiwa yang rusak. Rusak kenapa? Karena ajaran para dewa. Tadi epistemologi Bible tadi. Itu yang mereka tidak pelajari. Kenapa saya bisa seperti ini? Kan begitu. Mestinya mereka katakan Yesus 50%, Bapa 50%, jadi 100%. Itu yang cocok dengan pengetahuan. Nah, kalau Yesus 50%, pertanyaannya apanya yang tidak ada 50%? Jangan sampai kemaluan mungkin atau tangannya mungkin. Dikembalikan saja 100% antara Bapa Yesus. Ini sudah melabrak ilmu biologis. Jadi saya pernah katakan, budaya Kristen itu melabrak semua ilmu pengetahuan, tidak sejalan, tidak selaras dengan semua ilmu pengetahuan. Dilabrak semua, hukum biologis ditabrak, hukum ekologi manusia ditabrak, hukum matematika ditabrak, semuanya ditabrak. Makanya saya pernah membaca sejarah ya. Kalau abang baca sejarah Gilardo, Galileo, dalam zaman Renaissance ya, abad pertengahan masuk ke Renaissance, abad modern ya. Ya, itu 3.000 ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Kenapa? Karena mereka mencoba mengkoreksi ajaran Katolik yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan akal sehat. Bukan tidak sesuai dengan akal sehat, menurut mereka juga sudah mengganggu psikologis orang-orang yang menganutnya. Makanya ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup. Semua ilmuwan dibunuh tuh. Bayangkan, karena mengkritik ajaran Roma yang meneruskan ajaran para dewa. Jadi mereka kalau masalah akal sehat nggak usah ditanya bang. Bukan lagi akal yang rusak mereka, itu sudah jiwa yang rusak. Itu menurut para ilmuwan, bukan menurut saya. Sedangkan dibaca sejarahnya itu, berapa puluh ilmuwan yang dibunuh oleh gereja Katolik. Itu realitas yang Karena terjadi. ada tertulis itu bang. Ada tertulis itu realitas yang terjadi. Ya, nanti DM saya kalau perlu saya kasih judul bukunya. Dan itu realitas yang terjadi, ya. Di mana realitas itu sudah menjawab ilmu sejarah. Di mana eskatologi itu sudah menjawab ilmu historikal itu. Itu yang saya jelaskan ya. Tadi di roomnya Kian Santang. Jadi kalau dikatakan akal sehat,
Itu masih mending menurut saya. Itu sudah bukan akal, sudah jiwa. Di mana kognitif mereka, kegiatan berpikir mereka yang melahirkan proses mental. Kognisi ini digunakan untuk menganalisa, ya, untuk memahami satu proses itu. Nah, mereka ini kehilangan segalanya. Jadi bukan hanya rasionalisme yang mereka kehilangan, tapi jiwa sebagai seorang manusia. Mereka hilang nih. Kenapa? Karena doktrin dan dogma. Itu. Apa yang bergerak di ini? Saya sudah katakan tadi, apa yang bergerak di belakang mereka? Sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu adalah filosofi roh halus. Itu yang mereka tidak sadari. Ya intinya sudah saya bilang tadi Bang. Intinya sudah saya bilang sama si Jos tadi yang udah turun. Dang jolma, artinya nggak manusia kau Josnya itu. Kita sambut aja yang lain Bang. Oke, kita sapa tamu yang lain ya. Karena si Josnya udah turun. Ada Adonia Butar-Butar. Selamat malam. Adonia, Bang Adonia. Dibuka mic-nya Bang. Ya, selamat malam. Iya Bang. Noise Bang. Mungkin pakai dua HP ya Bang. Dibuka mic-nya kembali Bang. Bang Adonia. Ya, saya mau menyampaikan aja sama Bang Juma. Itu ditungguin tuh sama Edis TV. Waduh. Apalah kau ini turun kau. Turun. Ternyata, ntar saya yang tanggapi. Ternyata banyak promotor ya di sini ya. Di sebelah itu buka koma udah 6 hari 6 malam yang nonton 3 orang itu pun Roomnya dipaksa. sepi. Itu pun dipaksa. Roomnya sepi di Ya. sana. Jadi untuk mereka meramaikan roomnya, mengutus beberapa orang yang rela mukanya diinjak-injak di sini, harga dirinya tidak ada. Demi untuk supaya Bang Juma ke sana supaya mereka rame. Satu kata buat Anda. Kayak meniasekmu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan orang bisa ngerti. Sorry ya. Sorry nih ya. Oke, kita sapa dulu ada Puki. Waduh. Keceplosan. Oh, Keceplosan. ganti namanya. Puki. Bisa namanya Puki Bang. Ya Bang Puki. Ayo. Agak lain memang. Ray, tanpa gambar. Ray, selamat malam. Ray, Selamat malam. Kristen Muslim? Nih ya, Ray. mau tanya dulu. Bang Juma. Kau jawab dulu, Bang. Mohon maaf, Bang. Kau tuh Kristen atau Muslim? Jawab dulu. Ray, Ragu Bang. Oh, sama Bang Andi, Banyak. Bang Andi. hanya Kalaupun ragu. kau ragu, mestinya kan di KTP ada kolom agama apa itu tertulis, brother? Ya, aku Kristen Bang. Oh, Kristen. Ragu Ini, Bang. kenapa? Ada keraguan Ini, Bang. apa, Bro? Silakan. Oke, macam ini Bang ya. Silakan. Kan aku ada teman Muslim. Karena ya macam dia selalu nasihatkan aku macam tu kan. Karena aku pergi gereja macam ya namanya minta pengabdian lah. Itu macam dia cakap lah, ini jangan kau marah, ini aku nasihat. Itu Tuhanmu tu tidak patut kau sembah. Macam tu. Aku cakap kenapa? Dapat kau buktikan siapa patut disembah. Macam tu. Dia cakap itu Allah.
Aku tanya, siapa Allah tuh? Di mana dia? Kalau betul-betul ada. Macam tuh kan? Bisa dijawab di sini pertanyaan itu? Boleh Bang. Oke. Bang Juma silakan. Bang Juma edukasi adik kita sedang galau ini. Sebab itu teman saya, dia ajar aku kalau masuk Islam tuh sholat, tapi dia enggak. Dia minum apa itu, kadang-kadang minum sama kami. Macam tuh. Jadi gini ya. Allah itu ada. Dia macam dia macam dua cukup. Allah itu ada. Bagaimana membuktikan dia ada? Karena kita ada ciptaannya, termasuk alam semesta ini dan isinya. Semua ini kan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Islam itu bukan melihat orangnya, personilnya, tapi membaca kitabnya, kitab sucinya. Orang tidak akan pernah beragama kalau melihat orangnya. Karena tidak ada manusia yang luput dari hilaf. Jadi kalau ingin mengenal Islam, ya baca kitabnya, bro. Oke, poinnya di situ ya. Lanjut. Ya Bang. Maksudnya abang-abang sini pernah nggak ketemu Allah tuh? Dalam sholat, umat Islam itu dalam sholat komunikasi. Ketemu artinya itu bukan bertatap muka, karena Allah itu kan bukan makhluk yang bisa dilihat seperti kita. Tapi hati, iman, dalam hati itu berkomunikasi bahwa Sang Pencipta itu ada. Makanya kita sholat untuk menyembahnya, karena itu perintahnya. Begitu bro. Aku jadi ragu ini. Kenapa? Ragunya di mana? Bang Juma bisa menjelaskan? Ya teman muslim aku tuh ada. Dia Bang Juma nasihat kemana? Ke belakang ya Bang Daya? macam itu. Abah lagi online kan dah. Oh lagi online sebentar ya, udah gak apa-apa. Terus apa lagi, Ray? Jadi Bang Ray, Tapi kau percayakah Tuhan pernah turun ke muka bumi ini menjadi manusia, Ray? Iya. Itu Roh Percaya. Kudus lah. Roh Kudus itu malaikat. Yang itu apa? Itu yang masuk. Apa? Maklum ya, Ray ini kan Malaysia nih. Bahasa Melayunya kurang. Ray, kau bahasa sehari-hari apa? Bahasa Inggris kah? Melayu kah? Melayu Bang. Oh, Melayu. Ya udah bicara aja Melayu, Indonesia hampir sama, serumpun. Terus apa masalahnya? Iya. Ya masalahnya sini Bang, itu kadang-kadang aku pikir Bang. Tapi kau Kan kami yakin setiap hari nggak? Minggu tuh, kami setiap hari Minggu tuh pergi ke gereja dengar ini macam-macam lah. Apa itu? Macam mana mau cakap? Kamu Bang Ray, yakin usia nggak? berapa, Bang Ray? Ray, kau yakin nggak ada yang menciptakan alam semesta dan isinya? Ada. Hah? Saya aku Apa, Ray? ya itu Bang yang aku pikirkan, macam gimana ya manusia tuh, macam kalau aku tengok langit ya, macam langit nih macam mana, siapa yang buat nih langit nih? Ya ada yang buat lah. Percaya? Macam Kamu percaya nggak ada yang menciptakan itu? Iya, itu aku pikirkan. Ya kalau kau berpikir tapi nggak secepat mengambil Ya kesimpulan. kalau Yesus kan itu yang apa tuh? Hmm. Apa tuh? Kalau Tuhan Yesus
Kalau Tuhan Yesus itu kan dia apa tuh manusia ya macam kalau aku pikir macam manusia macam kita juga ini. Tapi Oke lah, itu kamu percaya macam mana ada kamu percaya ada Yesus terakhir ya. Kamu yakin nggak, percaya nggak Yesus dulu pernah berdoa waktu dia ada di muka bumi? Kamu pernah membaca itu Yesus berdoa? nggak tahu bang. Yesus berdoa, bro. Berdoa kepada Tuhannya gitu. Tapi Edukasi dulu Bunda Rama, kayaknya ini anak kelamaan saya jadi Ya. spasinya Izin, panjang. Bang Andi, saya Ya, masuk, silakan.